Masuk semuanya? Sudah masuk semuanya ya? Oke, dimulai ya. 1, 2, 3 sudah dimulai dan sudah masuk dari kegiatan kita hari ini ya. Ada yang belum ada di ruangan? Sudah ada semuanya ya? Terima kasih ya yang sudah bergabung di kelas kita. Kemudian untuk semakin menambah berkah ya, agar apa yang nanti kita pelajari bermanfaat, saya minta tolong untuk salah satu memandu ya, memimpin berdoa untuk kegiatan hari ini biar lancar semuanya. Silakan Mas dibantu untuk memimpin berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas atas bantuan doanya. Oke, hari ini adakah yang sudah ada surat untuk tidak masuk hari ini? Sudah ada ya? Berapa tadi, Mbak? 1 anak ya, atas nama? Oke, Tiffan Rafid. Oke, mohon izin sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya ingin cek kehadiran Anda semuanya ya. Nawawi Sifa? Oke, ada. Novita? Nur Rahayu Ning Yunita? Oh, belum, enggak masuk ya hari ini ya? Oke. Kemudian Oktavia Putri Rahayu? Penta Jati? Rafli Joseph? Oke, Rahcesa? Riyadotun Nufus? Kemudian Rima Nur Laili? Rizka Nidia Putri? Tiffan Rafid? Oh iya, ini yang sakit tadi ya, yang sakit. Titi Fatmawati? Kemudian Tri Agustin? Oke, hadir juga. Bina Amel? Wisma Putra Pratama? Yuda Aska Bakti Pratama? Oke, terima kasih. Kemudian Yunifan Seprianto? Zulfatul Faizah? Oh, hadir. Zuzika Nur Abidatul Alimah? Oke. Oh, ini Mbak Zulfa sudah masuk ya? Kemarin opnam ya? Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Kira-kira ini semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah. Ini karena memang musimnya luar biasa sekali ya. Kadang ya merasakan dingin di malam hari, kemudian paginya jadi dingin ya. Agak siang lagi jadi panas ya. Nanti kalau kita nggak menjaga kesehatan kita, bisa jadi seperti teman kita ya. Mudah-mudahan cepat pulih kembali ya Mbak ya. Nah, mungkin itu ada lagi yang belum saya panggil tadi kira-kira? Sudah semua ya? Oke, terima kasih. Oke, mohon izin saya memulai aktivitas belajar kita hari ini ya. Sudah siapkah kira-kira semuanya? Oke, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar menambah semangat, masih ingat ya yel-yelnya kita ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat semuanya ya. Nah, ini mumpung masih pagi ya, masih semangat, masih kompak, saya senang sekali ya. Hari ini saya ingin belajar bersama Anda semuanya tentang materi yang sebelumnya sudah pernah Anda pelajari ya. Kita sudah kemarin belajar apa? Ada sistem operasi jaringan ya. Siapa yang sudah pernah belajar sistem operasi jaringan? Yang GUI. Yang GUI sudah pernah? Sudah pernah ya? Sudah pernah belum, Mas? Oh, sudah pernah. Kemudian yang CLI sudah pernah? Sudah pernah ya. Pakai apa distronya? Oh, Linux. Oh ya, distronya apa kalau Linux ya? Oh, Debian. Kemudian ada apa lagi yang Anda tahu distronya Linux untuk membangun sistem operasi jaringan? Red Hat. Terus ada lagi? Ubuntu. Oke, terus apa lagi? Mint ya. Wah, banyak sekali. Kemudian kemarin kita sempat belajar ya menggunakan Debian 11 ya, Debian 11 kira-kira yang terakhir ini saya ingat kita sudah sampai di layanan web ya. Nah, sudah jalan semua ya servisnya ya? Nah, tampilan webnya bisa tampil ya di komputer instruktur ya? Aduh, tapi manggilnya pakai apa itu kemarin? IP ya? Waduh, berarti Anda harus menghafalkan ya IP-nya di sini semuanya begitu ya? Nah, ini RIA berarti 192.168.13.13 ya Mbak ya? Nah, oke. Ini saya mau tanya ya sedikit. Ini kira-kira kalau kita itu untuk memudahkan kita ketika bekerja, untuk melanjutkan aktivitas kita ini, kira-kira ini kalau Anda itu mengingat dari sebuah angka dan sebuah nama, nah itu kira-kira yang mudah Anda ingat yang mana? Contohnya begini.
Anda menghafalkan 082234750293 dengan hanya dicatat dengan Pak Rio saja, begitu ya. Pak Rio saja. Ini kira-kira Anda mudah mengingatnya yang mana? Pak Rio ya. Nah, kenapa nggak mengingatnya yang 082234750293? Karena lebih panjang dan lebih sulit ya. Oke. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari materi yang sekarang. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah tahu belum layanan server yang dia itu memiliki fungsi untuk menerjemahkan dari angka ke nama atau dari IP address ke nama domain. Nah, kira-kira ada yang pernah tahu? DNS. DNS? Layanan DNS. Oh, DNS. Oke. Ada yang tahu kira-kira DNS itu kepanjangannya apa? Domain name system. Domain name system ya. Oke, domain name system. Nah, kira-kira dia fungsinya untuk apa? Untuk menerjemahkan alamat IP menjadi nama atau sebaliknya. Kok pernah tahu berarti sudah belajar ya? Nah, itu pinter ya, itu harusnya begitu ya. Kemarin itu pasti belajar dari buku saya yang sudah saya pinjamkan kemarin ya. Yaitu buku administrasi sistem jaringan di fase F kemarin ya. Berarti sudah sempat membaca ya di materinya. Kita kemarin sempat belajar FTP, DHCP, kemudian belajar web, kemudian masuk ke DNS ini ya. Nah, itu pakai buku itu berarti Anda sudah baca ke materi tersebut ya. Benar apa salah ini? Nah, berarti ada layanan DNS. Berarti sudah tahu semuanya ya. Paket apa saja yang bisa digunakan? Nah, kira-kira gitu. Ada yang tahu? Paketnya ya, aplikasi yang digunakan untuk membangun DNS di Debian 11. PIN 9, Pak. Oh, PIN 9. Oke, terima kasih. Berarti ini sudah sudah belajar duluan. Terima kasih, Mas. Itu nanti adalah materi yang nanti kita akan pelajari hari ini ya, yaitu lanjutan dari praktikum kita sebelumnya yaitu tentang web ya, tentang web. Tapi webnya kemarin yang kita gunakan itu masih manggilnya pakai IP ya. Nah, itu lebih baik dan lebih mudah diingat ketika nanti kita sudah konfigurasi dengan nama domain ya, sehingga saya manggil web Anda itu dari nama domain yang sudah Anda buat. Sehingga mudah ya diingat ya. Kira-kira mudah diingat nama domainnya atau nama IP-nya? IP-nya kira-kira? Domain ya. Nah, nanti saya minta tolong sebelum saya berikan praktikum kita hari ini, nanti kita coba untuk belajar bersama tentang materi DNS. Nah, mohon izin saya nanti menyampaikan materi, diizinkan ya? Oke, terima kasih Mas, Mbak. Tapi kemarin sudah belajar ya semuanya ya? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Dan ini saya mohon izin untuk menampilkan sebuah materi yang nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi kita ya sebelum kita nanti melaksanakan praktikum domain name system. Oke. Sudah terlihat Mas Mbak? Sudah ya. Terlihat atau terbaca? Nah, ada dua ya. Kalau terlihat berarti hanya terlihat saja, tapi kalau terbaca berarti terbaca materi saya. Terbaca mboten? Terbaca. Kok kurang besar ya? Oke, berarti dibesarkan. Mohon izin sebentar saja. Oke, biar tampilannya sempurna, mohon izin saya sesuaikan display settingnya. Oke. Hari ini kita belajar sama-sama tentang bagaimana kita memberikan layanan, ya, layanan dari server ke klien itu yang awalnya kita menggunakan IP address, ya. Sekarang kita menggunakan sebuah nama domain untuk memanggil layanan tersebut ya. Oke, mohon izin saya pasang ini dulu ya Mas Mbak ya. Oke. Sudah terlihat dengan jelas sampai belakang? Mbak Yosi terlihat ya? Dan terbaca? Terlihat dan terbaca. Oke, terima kasih. Oke, bisa saya mulai ya Mas Mbak semuanya ya? Oke. Di materi ini saya punya dua tujuan pembelajaran untuk Anda semuanya ya. Yang pertama yaitu Anda ya peserta didik bisa ya dapat mengkonfigurasi DNS server ya. Satu itu. Kemudian yang kedua harapan saya, harapan kami semua
apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan, nanti Anda bisa menyampaikannya ke teman-teman Anda, mendiskusikannya ke teman-teman Anda, dari hasil kerja Anda itu nanti dengan baik. Nah, itu harapan saya. Jadi ada dua tujuan, yaitu Anda bisa mengkonfigurasi dan bisa menyampaikan hasil praktikumnya. Nah, bisa ya kira-kira ya? Sama seperti yang sudah pernah kita lakukan kemarin ya, di layanan web kita juga melakukan hal yang sama ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita bekerja dan bagaimana nanti kita menguji cobakannya untuk melakukan tes di depan ya, atau komputer yang ada di depan. Jadi kalau sudah berjalan semuanya berarti servisnya sudah berjalan. Oke, terima kasih. Oke, bisa saya lanjutkan ya, Mas Mbak semuanya ya? Oke, terima kasih. Oke, nanti kita belajar DNS. Jadi sama ya, DNS itu adalah domain name system, di mana dia memiliki sebuah fungsi untuk menerjemahkan atau mengkonversikan ya nama host atau mesin atau domain ke alamat IP atau sebaliknya. Nah, tujuannya apa? Memudahkan seorang pengguna ya untuk mendapatkan layanan ya. Kira-kira mudah ya kalau kita ingat namanya ya. Itu sangat mudah. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau Anda itu memetakan nama mesin, misalkan di contoh saya itu ada www.poltektegal.ac.id. Nah, itu kemudian saya lakukan ping ya. Ini saya coba ping ya. Oke, saya coba ping dari command prompt, nanti apa yang terjadi. Ping, saya lakukan ping, kemudian ke nama domain yang saya berikan contoh di PPT saya, Poltek Tegal. Nah, bisa ya? Tapi yang tampil ini juga IP-nya. Jadi menunjukkan bahwasanya domain yang saya tuju itu memiliki IP seperti yang ada di command prompt Anda ini. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya. Saya besarkan. Ya, saya besarkan di sini. Terlihat dengan jelas ya. Jadi domain yang sebenarnya di IP address yang sebenarnya di domain yang saya tuju itu adalah 103.166.147.5 ini. Nah, itu adalah service DNS yang sudah berjalan pada server tersebut. Nah, hari ini nanti yang kita rencanakan adalah itu. Oke, ini contohnya ya. Kemudian saya lanjutkan, Mas Mbak ya. Oke, mohon maaf ya, saya zoom ya tadi ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan kembali, normal kembali. Nah, kemudian ini memang di DNS punya histori ya, atau cerita sebelumnya, atau sejarah sebelumnya. Jadi bagaimana sebelum adanya DNS di tahun 1970-an itu, ARPANET itu menggunakan pemetaan dengan bentuk tabel host pada berkas host.txt ya. Kemudian berikutnya host.txt ini berisi nama host dan alamat IP serta pemetaannya dari seluruh mesin atau komputer yang terhubung dalam jaringan. Nah, ini historinya ya. Kemudian ketika ada komputer lain yang terhubung ke jaringan ARPANET, maka masing-masing komputer dalam jaringan tersebut harus memperbaharui berkas host.txt yang sudah ada di tempat sebelumnya tadi. Nah, kemudian cara mengupdate-nya berkas host.txt tadi dengan menggunakan FTP setiap 1 atau 2 minggu sekali. Nah, itu dulu seperti itu ya sejarahnya ya. Beda ya kalau sekarang ya. Nah, kemudian masalah ketika jaringan menjadi semakin besar, kesulitan mengupdate berkas host.txt karena jumlah nama atau mesin komputer yang dituliskan sudah terlalu besar dan tidak efisien lagi, makanya dikembangkan lagi. Nah, ini nanti yang kita perlukan ketika kita masuk dan konfigurasi DNS. Nah, satu, ya, yaitu kita bertemu dengan yang namanya resolver and name server. Nah, yang pertama nanti ada sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain sistem ya, yaitu disebut apa? Yang saya kasih warna merah ini, apa namanya? Resolver. Namanya apa, Mbak? Resolver. Oke, terima kasih. Nah, resolver ini mengontak DNS server yang biasa disebut dengan name server.
Nah, kemudian yang ketiga, DNS server mengembalikan IP address ke resolver ya, untuk meneruskan ke aplikasi yang membutuhkan IP address. Oke. Nah, ini gambarnya, analogi gambarnya atau urutan yang digambarkan di sebelah kiri itu seperti ini gambarnya. Nah, kemudian lanjutnya cara kerja DNS ya. Cara kerja DNS ini adalah saat user merequest alamat ya. Misalkan ini saya kasih contoh www.facebook.com ya. Anda bermain Facebook ya, bermain Instagram ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, itu saya merequest suatu alamat, ini contohnya Facebook ini. Kemudian dari host pribadi, yaitu dengan ini ya, dengan IP yang saya tuliskan ini. Kemudian maka host tersebut akan menanyakan pada name server lokal untuk mencari ya, di manakah www.facebook.com berada, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, name server ya dengan IP yang saya tulis akan mencari request tersebut di database lokal. Jika tidak ada, maka name server akan mengontak root DNS servernya. Siapa yang memegang domain untuk Facebook? Kemudian yang ketiga, root server akan memberitahu IP address server DNS dari alamat facebook.com tadi, ya. Kemudian DNS server lokal akan mengontak server DNS yang mengelola www.facebook.com. Itu cara kerjanya. Kemudian DNS server tersebut akan memberitahu IP address dari facebook.com baru ke host Oman ya, dapat merequest facebook.com dengan IP address yang diberikan. Itu cara kerjanya DNS. Oke. Nah, ini skema kerja DNS Mas Mbak ya. Ini kalau Anda tahu root DNS, kemudian di sini ada lokal DNS, nanti posisi kita ada di sini. Ada di mana posisi kita? Di client. Oke. Kita di klien memberikan request ya, kita mengakses Facebook. Nah, langsung diarahkan begini ya. Nanti dia akan memberikan sebuah layanan ya yang nanti tampil pada browser Anda ya. Ini kebetulan Anda aksesnya pakai browser. Oke, terima kasih. Kemudian nah ini struktur dari file system di Unix ya. Kemudian yang sampingnya struktur database di DNS. Tadi Anda pasti sangat familiar sekali ya, ada di sini ada .edu, .com, .net, .mil, .gov, pernah tahu semuanya ya? Nah, ini pernah kita bahas di sebelumnya ya, di sebelumnya kemarin ada buku yang saya berikan, ini ada keterangannya ini ya. Sudah pernah baca ya semuanya ya? Oke, terima kasih. Oke. Kemudian, nah ini adalah sistem gambar file system yang ada di Unix. Nah, ini sudah familiar sekali ya, karena kemarin kita sudah membuat sebuah resume ya tentang struktur direktori yang ada di Linux ya. Sudah ya? Masih ingat nggak? Sedikit ya? Oke, ada yang lupa ya? Sedikit. Nah, nanti kita ingat kembali di pekerjaan kita sebelumnya untuk mengerjakan DNS ini. Kemudian struktur hierarki DNS. Oke. Nah, ini struktur hierarki DNS ya. Yang pertama ada root level domain. Ya. Domain ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan yang ada di struktur hierarki yang disebut dengan level ya. Jadi level paling atas di hierarki disebut dengan apa? Root domain ya. Kemudian yang kedua top level domain atau yang biasa kita sebut dengan TLD gitu ya. Oke. Kemudian second level domain ya. Nah, contohnya misalkan Anda ini saya kasih contoh di training.yadipur.com. Nah, itu berarti ada second level domain. Nah, kemudian ada host name, nah gitu. Kemudian lanjutnya di TLD, ya TLD ini ada istilahnya domain generic ya. Nah, ini sudah pernah ya kita baca-baca dan sudah ada lampiran di buku yang kemarin saya pinjamkan ya di buku ASJ Fasa F itu ada .com, .net, ya, kemudian .org. Nah, selain 7 domain di atas, ada lagi 7 domain baru dari ICANN ya. Nah, itu nanti kita pelajari. Kemudian selanjutnya domain negara. Nah, Anda pasti pernah ya, ketika saya minta tolong kemarin yang tracer study, kemudian saya minta tolong kemarin untuk penilaian, itu biasanya Anda aksesnya .go.id. Nah, itu biasanya yang hubungannya dengan
kementerian. Kalau ID-nya berarti menunjukkan apa? Identitas apa? Indonesia, negara Indonesia. Nah, itu kemarin sudah pernah kita bahas ya sebelumnya ya, sepulas. Kemudian domain negara ini dapat dan umumnya diturunkan lagi ke level di bawahnya ya, yang diatur oleh NIC dari masing-masing negara. Untuk Indonesia yaitu ID NIC. Nah, contoh level bawah dari ID yaitu NetID, kemudian .co.id, .web.id. Pernah dengar semuanya ya? Familiar ya? Nah, itu. Kemudian domain ARPA, yaitu merupakan domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang tergabung ke internet berhak memiliki namespace ya. In ADR ARPA sesuai dengan alamat IP-nya. Oke, lanjut ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, berarti sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Jadi penggunaan DNS ini ada keuntungannya. Untung nggak kira-kira? Untung ya. Oke, jadi mudah ya, mudah. DNS sangat mudah karena user tidak lagi repot ya. Kalau kita itu mengingat-ingat IP address, kalau IP address-nya mungkin kalau sebanyak Anda 36 ya, di sini ada 36. Nanti kalau saya manggilnya 13 titik, kemudian 12 titik kan lebih susah ya saya ya ingatnya ya. Tapi kalau saya kenalnya dengan Ria, kemudian dengan Univan, kemudian dengan Zulfatul, dengan Salsa, mungkin akan lebih mudah. Sama, Anda juga seperti itu kalau mengenal kita ya, teman-teman kita dan pengajar yang lain, kira-kira kan lebih memudah mengingat nama saya ya daripada nomor HP-nya ya. Nah, betul sekali ya. Jadi kalau nomor HP-nya diingat, wah ini kalau 4 nomor HP saja itu kita mungkin gampang lupa, tapi kalau mengingat nama itu lebih mudah ya. Itu yang mudah. Sebuah komputer cukup hostname atau nama komputer. Kemudian yang kedua, konsisten ya. Jadi IP address sebuah komputer bisa berubah tapi hostname tidak berubah. Kemudian yang sederhana, user hanya menggunakan satu nama domain untuk dicari baik di internet maupun di intranet. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian halo Mas. Oke. Mengantuk Mas? Boleh berwudu dulu boleh Mas? Nah, boleh. Kalau ngantuk wudu dulu boleh. Oke, kemudian itulah nanti yang kita lakukan ya. Jadi manfaat itu yang nanti kita laksanakan agar nanti kita akses web Anda. Nah, jadi itu adalah manfaat dari service DNS ya untuk menyempurnakan praktikum Anda sebelumnya. Kalau kemarin Anda sudah sampai web, kemudian saya memanggil web Anda itu dengan IP, nah nanti disempurnakan lagi. Biar lebih mudah untuk mengingatnya, saya cukup memanggil nama domain Anda. Nah, oke. Bisa ya, ini adalah langkah install DNS server ya, karena kita menggunakan Debian atau dari distronya Linux ya, untuk memulai instalasi dan konfigurasi DNS. Pastikan Anda telah mengatur IP address Anda lebih dulu ya. Wah, ini sudah jalan semuanya ya, karena kemarin service webnya sudah jalan dan alhamdulillah sudah selesai semua. Kemudian yang kedua, untuk DNS server, nama paket yang akan diinstal adalah, oh ini nanti praktek saya ya, ini pakai bin 9. Ini pakai bin 9 yang nanti kita akan gunakan. Kemudian untuk menginstalnya ya sama seperti Anda kemarin menginstal apa? Apache ya yang Anda gunakan kemarin ya. Oke. Kalau ini menggunakan apt-get install bin 9 ya. Bin 9 ini kependekan ya, Berkeley Internet Name Domain ya. Itu sudah terdapat di repositori ya yang sudah Anda gunakan di praktikum sebelumnya. Kemarin pakai online ya repositorinya ya. Oke. Kemudian sebenarnya itu di bin 9 itu hanya salah satu Mas Mbak. Jadi hanya salah satu paket atau aplikasi yang nanti kita gunakan ya. Karena kita cari yang paling simpel, paling sederhana dan paling banyak digunakan ya. Nah, sebenarnya ada banyak. Jadi sifatnya kalau kita merancang bangun sebuah domain name system, jadi bukan hanya menggunakan bin 9 saja, tapi sebenarnya ada banyak opsi atau pilihan aplikasi yang nanti kita gunakan. Nah, di sini ada DJP DNS, kemudian ada Mara DNS, ada KIP NSD, Outbound, Power DNS, kemudian
banyak, apalagi Anda kemarin sudah pernah belajar pakai ini ya, yang GUI-nya Windows ya. Anda pakai apa kemarin? Nah, ini sudah tersedia juga ya. Itu banyak sekali aplikasinya. Nanti tergantung yang kita perlukan dan kita cari yang paling stabil, paling mudah ya. Oke, kita pakai bin 9. Nah, kemudian konfigurasinya, setelah kita install bin 9, kita nanti konfigurasi di bagian direktori ini ya. Di konfigurasinya di sini ya, ada di Anda sangat di name.conf ya. Kemudian masuk di sini dan masuk ke lokal, nanti Anda buka pakai perintah yang sudah saya tuangkan di sini ya. Jadi Anda masih ingat ya, nano itu apa, masih ingat ya? Jadi aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan editing teks pada distro Linux ya, masih ingat ya. Kemudian selanjutnya, nah ini langkah-langkahnya nanti yang harus Anda lakukan di bagian tersebut. Anda memasukkan ya, nanti ya, memasukkan IP Anda dan membuat DB dulu ya, ini ya, membuat DB. Kemudian nanti jangan lupa memasukkan IP-nya ya, memasukkan IP-nya. Kemudian nanti Anda sesuaikan nama domain Anda dan IP Anda. Nanti saya berikan lembar kerja ya, untuk memudahkan Anda bisa melakukan praktikum ini. Nah, di bagian ini nanti kita rubah. Ini nanti saya bagikan di file server saya ya. Nah, nanti materi ini saya bagikan di file server saya untuk memudahkan Anda menyelesaikan tugasnya. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa ya, seperti biasa, apabila kita konfigurasinya sudah selesai, kita lakukan apa? Restart. Oke, restart. Itu wajib ya. Kalau restart kecil seperti ini pakai restart, tapi kalau restartnya besar langsung di restart dari sistem operasinya ya. Oke, ini itu untuk menjalankan fungsinya agar berjalan dengan baik lagi. Kemudian untuk menguji ya, untuk menguji DNS sudah berjalan atau belum, nanti Anda bisa lakukan dengan cara seperti ini ya. Jadi Anda buka Resolve CONF dengan menggunakan utility nano, kemudian setelah terbuka nanti kita masukkan script berikut ya. Nah, kemudian nanti Anda bisa juga melihatnya dengan perintah ns lookup. Jadi apabila IP Anda itu berjajar sudah muncul ya, jadi dari domain dan IP Anda sudah seperti ini tampilannya, berarti servisnya sudah berjalan. Oke. Kemudian pada gambar di atas, ini sudah berarti sesuai dengan topologi. Oke, nanti saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, setelah kita melihatnya dari NS lookup, nanti yang ketiga kita bisa melakukan pengujian dari dari klien kita untuk masuk ke command prompt untuk melakukan ping ya, ping kepada domain yang sudah kita konfigurasi. Nah, apabila sudah berhasil, nah itu nanti pekerjaannya sudah selesai. Nah, gampang ya kira-kira ya? Gampang ya? Gampang nggak, Mbak? Gampang sekali. Gampang sekali. Tadi saya dengarnya insya Allah kok. Ya insya Allah gampang gitu ya. Oke, pasti ya, selagi berupaya pasti bisa, saya yakin ya. Wong webnya sudah jalan kok ya. Webnya sudah jalan, mestinya domainnya nanti bisa lebih sempurna lagi. Oke. Kemudian lanjutnya, ini file-file yang perlu kita perhatikan untuk konfigurasi ya. Ada name seperti ini, name.conf ya, .ca, .local, nanti Anda perhatikan ya di situ. Ini file-file konfigurasinya. Nah, ini yang perlu Anda tahu ya. Ini satu, yaitu direktori untuk menempatkan file zone ya. Kemudian yang kedua, blok untuk mengatur akses. Kemudian yang ketiga, zone untuk root. Yang keempat, zone untuk localhost. Kemudian zone untuk reverse address. Nah, kemudian name.ca. Nah, ini berisi tentang localhost ya, atau berisi untuk meresolve loopback address untuk localhost. Kemudian, nah, name.ref yang menyediakan informasi untuk reverse lookup, kemudian digunakan untuk mengetahui nama dari suatu host berdasarkan IP. Nah, mungkin itu Mas Mbak yang bisa saya sampaikan untuk pengantar kita hari ini. Nah, kira-kira sebelum kita
beranjak di praktikum kita, adakah yang ingin didiskusikan dengan kita? Oke. Ada yang mau bertanya kira-kira? Adakah yang mau bertanya? Nah, ini. Oke, silakan Mas Yuda Aska ya. Oke, sebentar. Untuk top level domain itu fungsinya apa? Top level domain, oke. Oke, saya bukakan lagi di TLD tadi ya. Ini pertanyaan dari Mas Yuda Aska ya. Oke, kita bukakan di materi top level domain. Ya, jadi dia berfungsi untuk membagi-bagi lagi, Mas. Memilah-milah ya. Jadi kemarin sudah, kalau di buku kita kemarin itu ada aturan mainnya, Mas, di domain itu ya. Misalkan dari negara, kemudian .com itu menjelaskan untuk kategori apa saja, kan begitu ya. Kemudian .net itu untuk kategori apa saja. Bahkan nanti kita bagi-bagi lagi kalau dari seperti ini, ada domain generik, ada domain negara, dan domain ARPA. Jadi fungsinya untuk memilah-milah sesuai dengan keperluan dan kepentingannya yang digunakan untuk aturan main domain itu sendiri. Jadi ada yang mengatur, Mas. Jadi nggak bisa kita itu sembarangan bikin gitu ya. Kecuali kalau kita praktikum ya, misalkan .lokal.tkj itu kan karena kita masih menggunakan domain lokal ya, seperti itu. Itu pertanyaan, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Yuda Aska ya. Kemudian selanjutnya ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, Mbak Ria mau tanya? Oke, silakan. Dari yang saya tahu kan tadi ada DNS itu lokal. Ya. Ada juga DNS server publik. Apa Pak perbedaannya itu dari lokal dan publik? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang saya bagus ya, perbedaannya DNS lokal dan DNS publik ya. Kalau DNS lokal itu yang berada pada server Anda ya, server Anda. Tapi kalau di DNS publik, nah kira-kira siapa yang bisa jawab tadi? Ada yang bisa bantu jawab? Ada di sini. Apa ya perbedaan yang paling mencolok di bagian DNS lokal dan DNS publik? Mas Yunifan mungkin bisa bantu menjawab? Dari hasil bacaan kita kemarin? Oke. Oh belum, oke. Jadi apa perbedaannya ya server DNS lokal dan DNS publik? Jadi perbedaannya kalau DNS lokal itu kita bangun sendiri ya. Kita bangun secara pribadi atau dalam jaringan pribadi kantor begitu ya. Tapi kemudian dengan perbedaan dengan DNS publik yaitu itu biasanya dikelola organisasi penyedia layanan untuk dapat memberikan layanan pada masyarakat pada internet. Perbedaannya di situ, Mbak. Ada cukup kira-kira? Sudah cukup. Kemudian ada lagi satu pertanyaan lagi. Sudah nggak ada masalah ya? Sepertinya ya? Oke, belum. Oke. Jadi kalau belum ada masalah, berarti hari ini saya siapkan lembar kerja praktikum Anda, di mana nanti Anda bisa mengimplementasikan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kira-kira ada pertanyaan, Mas, Mbak? Oke, terima kasih. Mohon izin ya, nanti sambil saya tunjukkan topologi yang nanti kita kerjakan, saya mohon izin untuk membagikan lembar kerja yang sudah saya persiapkan ya. Oke, mohon izin ya, saya berikan ya lembar kerjanya ya. Oke. Dibaca dulu ya, nanti saya jelaskan beserta topologi yang nanti kita akan praktikkan hari ini ya. Oke. Dibaca-baca dulu ya LKPD-nya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Ada yang belum dapat? Belum dapat ya? Mohon maaf ya. Oke. Kalau sudah dapat semuanya, mari kita lihat ya. Nanti topologi yang nanti kita akan siapkan, kita kerjakan ya. Terlihat
dengan jelas ya topologinya ya. Ini yang pertama saya akan buka dari lembar kerja kita dulu ya. Lembar kerja kita di sini yang pertama yaitu menentukan IP ya. IP-nya kemarin berarti menyesuaikan dengan IP yang sudah Anda masukkan untuk web praktek web kemarin. Nah, berarti lanjutannya sama ya. Kita menggunakan /28 ya semuanya ya. /28 berarti memiliki host sejumlah berapa hostnya kalau 28? Berapa hostnya Mas? 14. Oh 14, oke terima kasih. Cukup ya host 14 ya? Cukup ya, nanti yang kita perlukan hanya, yang kita konfigurasi hanya 3 ya, ada hanya 3 yang kita gunakan. Kita menggunakan IP/28, kemudian nanti Anda sesuaikan di bagian ini ya, topologinya. Sama ya seperti kemarin, yaitu yang pertama kita bisa memasukkan IP kita ke bagian server kita ya. Ini servernya saya berikan pengertian seperti ini karena server yang kita gunakan adalah server virtual ya, server virtual. Kemudian di sini ada server virtual dan PC client. PC clientnya adalah PC fisik Anda ya, PC fisik Anda. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oh belum ya? Sudah? Kok cepet banget? Oh ada ya? Sudah ada ya, lanjutannya tinggal pin 9 saja ya, pin 9 config. Wah ini luar biasa, ini tepuk tangan ya buat Yudaska ya. Oke, kira ada teman yang mau diajak Mas untuk bisa nanti satunya pegang dan membantu, gimana? Dengan siapa yang meminta bantuan? Izin dengan Pak Mas Yudipan ya, Pak. Mas Yunivan ya, oke. Mas Yunivan bersedia, sudah selesai belum prakteknya? Sudah juga? Wah, luar biasa. Ini tepuk tangan ya buat Mas Yunivan ya. Oke. Nah, Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudaska dan bersama teman saya Yunivan Seprianto. Di sini kami akan melakukan tes DNS kami ya dengan mengetik ping www.smk-bisa-37.lokal. Nah, seperti ini. Jika berhasil, maka tampilannya menjadi TTL, time to live. Setelah selesai, kalian membuka DB SMK Bisa dengan perintah nano db.smkbisa. Nah, di sini kalian mengubah localhost root-nya menjadi smk-bisa-37.local.root. Dan kalian juga mengubah IP 127 ini yang berada di bawah DNS ini, kalian ubah dengan IP yang kalian gunakan dengan jadi 192, 168 absen kalian. Di sini kami menggunakan IP 192, 168, 37, 37. Setelah itu kalian masuk ke nano db.37 atau absen kalian. Di sini kita ubah localhost root-nya sama seperti tadi, jadi smk-bisa-37.local. Mau ubah DNS-nya yang kalian gunakan ya, jangan ikut-ikut kami. Nah, jangan lupa keluar dengan perintah ctrl x y enter. Lalu kita masuk ke etc/host dengan perintah nano/etc/host enter. Kalian ubah IP di bawah 127 ini dengan IP yang kalian gunakan. Di sini IP kami ya 192, 198, 37, 37. Oke, sudah berjalan ya? Sudah berjalan ya ini. Oke, tepuk tangan buat Mas Yuda dan Mas Yunivan ya. Oke. Sudah selesai Mas? Mungkin Sudah ada yang disampaikan atau mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Ya. Sudah sangat sempurna. Ya, sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya? Silahkan dikumpulkan, nggak apa-apa Mbak. Oke. Dikumpulin nggak apa-apa. Sudah ya? Tinggal itu ya? Tinggal IP di topologi ya? Silakan, setelah diisi nanti dikumpulkan ya. Mas Wisma sudah? Sudah dikumpulkan? Oh iya. Mbak sudah ya ini ya? Dikumpulkan aja. Kalau checklistnya di sini sudah dikumpulkan, sudah ya. Dari sini ya, dari apa yang sudah kita kerjakan tadi ya, dari saya minta tolong dulu untuk monitornya dimatikan sebentar saja ya. Oke, sudah dari jurnal yang saya berikan tadi ternyata sudah terisi semuanya ya dengan penuh kecuali yang tidak masuk ya. Kemudian untuk Mas Yuda dan Mas Yunifan saya apresiasi sekali, terima kasih karena sudah berhasil menyelesaikannya kurang dari 30 menit ya. Nah, tepuk tangan dulu ya buat Mas Yuda dan Mas Yunifan ya. Dan juga ini sifatnya opsional atau itu pilihan. Jadi kita bisa memilih salah satu yang menurut Anda itu paling mungkin paling efisien, kemudian yang paling efektif dan mungkin paling mudah ketika Anda mengerjakannya. Nah, mungkin itu ya dari hasil praktikum yang sudah kita kerjakan hari ini, kita harus bisa mengambil manfaatnya ya, bahwasanya ketika kita memberikan layanan, kita harus mencari yang sehingga database itu nanti ada di server kita dan klien kita bisa menggunakan manfaat layanan database itu. Nah, mungkin itu Mas Mbak yang bisa saya sampaikan agar menambah ilmu yang kita dapatkan hari ini, menambah manfaat, menambah berkah untuk kita semuanya. Saya minta tolong ya, hari ini kita tutup dengan doa ya. Silahkan salah satu untuk memimpin doa agar tambah berkah, tambah bermanfaat ilmu yang kita kerjakan dan mudah-mudahan nanti Anda bisa berhasil semuanya. Silakan Mas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya. Kita sambung lagi, kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya dengan materi dan nanti jangan lupa ya, buku yang saya referensikan kemarin ada di perpus. Nanti sebelum sebelum nanti ada waktu 15 menit, nanti saya berikan buku ini ya. Bukunya ini namanya Administrasi Sistem Jaringan. Ini sama persis dengan yang nanti kita akan kerjakan di minggu depan. Ya, nanti harapannya kita berliterasi dulu agar nanti kita lebih mudah untuk memahami seperti hari ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.